Aku tahu itu terdengar gila, tapi percayalah, di sana jauh lebih aman daripada kamu tinggal di sini, ucap Suryo sambil melihat sekeliling rumah. Rudy masih belum mengiyakan. Ia meminta waktu untuk berpikir, dan Suryo pun pergi. Malamnya, Rudy tinggal di rumah sendiri. Ia sudah siap dengan segala resiko yang akan dia hadapi. Dihantui seorang wanita yang tergila-gila pada ayahnya adalah hal jauh dari apapun yang pernah ia bayangkan akan menimpanya. Pintu ia kunci dan jendela ia tutup rapat-rapat. Namun, entah dari mana semilir angin masuk ke dalam kamarnya. Rudy berusaha untuk tidur, karena besok ia masih harus membantu acara tahlilan ibunya di rumah besar. Rudy, bukan nak, ini ibu. Suara lirih yang mirip dengan ibunya terdengar di balik pintu. Rudy terperanjat. Ia yakin itu pasti bukanlah ibunya, tapi ada keinginan yang kuat untuk ia membuka pintu itu. Meski ia tahu resikonya, tapi Rudy terus berharap untuk bisa bertemu dengan sang ibu untuk yang terakhir kali, untuk meminta maaf serta berterima kasih karena telah menjadi ibu terbaik baginya. Rudy, suara itu semakin terdengar lembut. Rudy bangun dari kasurnya dan melangkah ke arah pintu. Ibu, ucap Rudy dari celah pintunya. Rudy mencoba melihat celah itu. Kosong, tak ada siapapun di sana. Iya, ini ibu. Coba buka pintunya. Suara itu terdengar kembali meskipun sudah jelas-jelas Rudy tak melihat siapapun di sana. Krit. Rudy membuka pintunya secara perlahan. Tak ada siapapun. Bu? Rudy berusaha mencari keberadaan ibunya. Sungguh bodoh, tapi itulah yang ia lakukan. Sini nak. Suara itu pelan mengarah ke dapur. Rudy ikuti suara itu. Terdengar suara tawa pelan mengiringi suara ibunya. Tiba-tiba kaki Rudy ditarik dan ia jatuh seketika. Teriak Rudy menahan rasa sakit saat tulang ekornya membentur lantai. Ia tergeletak namun masih sadar dengan sekitarnya. Ia tak bisa bergerak. Ia ingin bangun namun sulit. Suara itu kini terdengar sangat dekat di telinganya. Ini ibu nak. Suara itu berpindah dari telinga kiri ke telinga kanan. Air mata Rudy mulai menetes. Ia masih menahan sakit, namun badannya tak bisa digerakkan. Belayan lembut ia rasakan menyentuh kakinya, lalu menjalar ke perut hingga sampai ke wajahnya. Bibirnya keluh. Ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketakutan itu benar-benar menjalar ke seluruh tubuhnya. Rudy berusaha berucap namun ia tertahan. Kini sosok itu menampakkan diri di depan matanya. Bukan ibu, bukan pula wajah ningrum, tapi sosok yang jauh lebih tua. Rambutnya terurai ke bawah menutupi wajah dan mulut Rudy yang menganga menahan sakit. Rudy terdesak. Rambut hitam panjang itu masuk ke mulutnya. Namun sosok itu malah tertawa kegirangan. Sosok itu melayang tepat di atas tubuh Rudy yang tak berdaya. Rudy pasrah. Mungkin inilah akhir dari hidupnya. Brak! Pintu rumah didobrak dari luar oleh seseorang yang tak lain adalah Pandu, pamannya. Sosok itu menolak pergi, meski Pandu sudah berusaha payah menyingkirkannya dari tubuh Rudy. Sampai pergulatan itu dimenangkan Pandu yang dibantu oleh Yuda sesaat sebelum Rudy jatuh pingsan. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Rudy terbangun dan melihat paman serta sepupunya berada di sampingnya. Gimana keadaan kamu? Tanya Pandu yang dijawab rintihan oleh Rudy. Rudy, Pak Lek sama Yuda sudah berunding. Kamu lebih baik pindah ke rumah besar, biar kami berdua yang pergi. Iya mas, sepertinya Gendi semakin berbahaya. Ditambah mas tinggal sendiri sekarang.
Gendis? Kok kamu bisa tahu? Rudi mengernyitkan dahi. Sebenarnya aku sudah tahu semua tentang Ningrum. Bahkan cerita yang Mas Rudi waktu itu, ucapnya polos. Tunggu, jadi Mas juga tahu? Lanjut Yuda yang menyadari kalau Rudi sudah tahu tentang sosok itu. Kakaknya datang ke sini untuk menceritakan semuanya. Kakaknya? Maksud Mas, Pak Suryo itu? Yuda kembali mengingat cerita Rudi sekaligus masa lalu yang sempat ia lihat. Rudi mengangguk. Dia menawarkan aku untuk tinggal di rumahnya. Kedua ayah dan anak itu saling bertatapan dan serempak menolak usulan itu. Bahaya Rud, mending kamu tinggal di rumah besar saja, ucap sang paman. Setelah lama berpikir, aku sadar tentang satu hal. Tentang kenapa bapak bersikukuh untuk keluar dari rumah besar. Mungkin sejarah keluarga kita cukup kelam untuk diingat. Tapi setelah bapak menikah dengan ibu, tentunya bapak ingin memutuskan kutukan itu dan melepaskan rumah besar untuk selamanya, ujar Rudi. Maksud kamu apa? Pandu mencoba memahami. Sosok putih itu datang dan menceritakan semua hal tentang keluarga kita. Sosok putih itu datang dan menceritakan semua hal tentang keluarga kita. Sosok putih? Yuda mencoba menerawang, mengingat kejadian saat di gudang kala itu. Jadi dia juga datangi kamu, ucap Pandu yang dibalas tatapan heran Yuda dan tatapan kaget Rudi. Dia juga mendatangi Pak Le? Dulu sekali, saat bapak kamu belum menikah dengan mbakku. Sosok itu mendatangi kami berdua. Dan jauh sebelumnya, ia juga mendatangi bapak. Awalnya bapak sama aku bersepakat untuk pergi dari rumah dan menyerahkan semuanya untuk bapakmu. Tapi dia menolak dan tetap ingin pergi. Ditambah dia ingin menikahi ibumu yang tak lain adalah keluarga kami. Dan sebenarnya kutukan itu sudah hilang saat bapakmu mengikhlaskan rumah itu. Kutukan yang mana? Tentang satu kepala keluarga? Keduanya, kutukan tentang satu kepala keluarga dan tentang istri dari ahli waris rumah besar. Tapi kenapa bule dan bapak meninggal kalau bapak sudah mengikhlaskan rumah itu? Istriku memang memiliki penyakit kronis. Jadi itu bukan semata-mata karena rumah besar. Dan untuk bapakmu, itu semua karena wanita itu. Kalau saja ia mau pindah ke rumah besar, mungkin semua ini gak akan terjadi. Jadi, jangan biarkan aku merasa bersalah untuk kedua kalinya. Jadi sekarang, kamu lebih baik tinggal di rumah besar. Yuda mengangguk setuju dengan usulan ayahnya. Enggak Pak Le, aku sekarang mengerti kenapa bapak mengikhlaskan rumah itu. Kakek adalah orang baik. Terlepas dari masa lalu yang kelam itu, kalian semua adalah orang yang baik yang bapak percaya. Bisa menjaga rumah itu, ditambah kalian juga keluarga aku. Aku gak bisa merampas itu semua. Jadi tolong, izinkan aku untuk tinggal di rumah Pak Suryo. Mungkin dari sana, aku bisa melepaskan diri dari Gendis untuk selamanya. Yuda dan Pandu saling bertatapan. Apa Pak Suryo menjelaskan hal itu tentang melepaskan diri dari Gendis? Yuda penasaran. Dia cuma bilang rumah itu adalah tempat yang tak bisa dia datangi. Bagaimana kamu yakin? Tanya Pandu. Pak Le bisa tanya sama Yuda. Aku yakin dia tahu rahasia Pak Suryo, meski gak semuanya. Pak Suryo, dia sepertinya tahu bagaimana menghadapi Gendis. Yuda berusaha menjelaskan kepada ayahnya. Baik, untuk saat ini memang itu pilihan yang terlihat jauh lebih baik daripada kamu tinggal di sini. Tapi kami akan tetap mengawasi kamu, ucap Pandu. Rudi mengangguk setuju. Keputusan sudah dibuat dan Rudi pun menghubungi nomor yang ditinggalkan Suryo tempo hari untuk menerima tawarannya.
Aku senang kamu setuju untuk tinggal di sini, ucap Suryo saat menyambut Rudy di rumahnya. Aku akan antar kamu ke loteng atas. Aku gak akan banyak cerita, tapi aku akan beri kamu 1 malam untuk mengetahui semua hal yang akan kamu hadapi. Dan setelah itu, kamu boleh bertanya apapun kepadaku. Rudy mengenyitkan dahi, seolah bingung dengan maksud ucapan Suryo. Aku tahu. Intinya, aku tak tahu harus bercerita dari mana. Jadi kalau kamu mau tahu sesuatu, silahkan tanya kepadaku. Dan ingat, jangan mengambil keputusan secara sepihak. Dan satu lagi, kamarmu ada di loteng. Dan jangan sekali-kali masuk ke kamar yang lain. Kalau ke dapur dan ruangan lain, Rudy bertanya polos. Aku bilang kamar. Kamar. Kamu itu polos apa bodoh sih? Rudy hanya membalas dengan tawa sarkasnya. Ya sudah, biar Agus antar kamu ke atas. Aku harus pergi dulu, ucap Suryo sambil menunjuk salah satu abdi di rumahnya. Rudy mengangguk kepada orang tua itu sambil memperkenalkan diri. Masnya yang waktu itu datang ke sini kan? Ucap Agus. Oh iya pak, masih ingat rupanya. Lah, iya pasti ingat lah. Lalu mereka melanjutkan obrolan basa-basi itu sambil berjalan menuju kamar atas. Bapak sudah lama kerja di sini. Mungkin lebih lama dari usia masnya. Oh, berarti bapak kenal sama orang yang dulu tinggal di loteng rumah. Langkah Agus berhenti. Ia menatap Rudy dalam-dalam. Masnya, kalau mau tanya apa-apa, lebih baik langsung sama bapak, ucap Agus dengan sopan. Ah iya ya, Rudy mengangguk. Oh iya, apa kabar dengan teman mas yang sebelumnya juga ikut ke sini? Rudy terdiam. Setelah sehari kalian datang, besoknya dia datang lagi ke rumah ini. Agus berusaha mengingat kembali. Maksud bapak? Bapak kenal Hamdan? Ah, namanya Hamdan. Saya tidak kenal mas, cuma kebetulan ketemu lagi besoknya. Untuk apa dia datang kemari? Terus bapak lihat dia pulang dari sini. Bapak sempat ngobrol nggak? Dengan panik, Rudy melontarkan pertanyaan bertubi-tubi kepada Agus. Aduh mas, saya tidak tahu. Saya cuma lihat saja. Lebih baik mas tanya sama bapak. Jawaban Agus selalu sama. Mulutnya seolah terkunci. Dan apapun pertanyaan, jawabannya pasti tanyakan pada bapak. Seolah apapun yang dikatakan tuanya menjadi pedoman kebenaran di rumah itu. Rudy tahu betul ada sesuatu yang disembunyikan Suryo dan rumah ini. Tapi ia berusaha tahan karena setidaknya rumah ini menjadi tempat teraman yang bisa ia tinggali untuk menjauh dari Gendis. Tanpa ia sadari, ada sosok yang jauh lebih mengerikan daripada Gendis bersemayam di rumah itu. Yang ini mas kamarnya, semalam sudah saya bersihkan, ucap Agus seraya membuka pintu kamar itu. Kamar yang terletak di lantai paling atas ini berukuran cukup luas, dengan perabotan yang cukup tua namun kokoh. Sepertinya bukan pilihan buruk untuk ditinggali. Namun keadaan yang sembab serta gelap meskipun di siang hari membuat suasana kamar sedikit mencekam. Terlebih ketika Rudy tahu siapa pemilik kamar ini sebelumnya. Saya tinggal dulu ya mas. Kalau butuh apa-apa bisa panggil saya. Nanti saya sekalian kenalkan sama pelayan yang lain. Agus pamit yang dibalas dengan ucapan terima kasih oleh Rudy. Rudy menutup pintu kamar dan ia mulai berbenah dengan memindahkan pakaian serta barang-barangnya ke lemari di samping kasur. Saat Rudy membuka lemari, ada lubang kecil di paling ujung lemari itu yang menembus dinding. Sedikit mengganggu, tapi Rudy mencoba abaikan dengan segera mencari lakban untuk menutupinya. Tok tok tok. Rudy berjalan perlahan untuk membuka pintu. Maaf mas, saya lupa bilang kalau di loteng gak ada kamar mandi. Jadi mas kalau mau ke kamar mandi ke lantai 2 atau ke bawah ya mas, ucap Agus yang berdiri di depan pintu. Oke pak, makasih banyak,
"Oh iya, Bapak ada lakban." "Untuk apa, Mas?" "Ini, di pojok lemarinya ada lubang." Agus mengernyitkan dahi dan ia berjalan ke arah lemari yang dimaksud. "Semalam saya cek nggak masalah sama perabotannya." "Tuh, ini nggak ada lubang, Mas," ucap Agus sambil memeriksa lemari secara keseluruhan. Rudi bingung karena jelas-jelas ia melihat lubang sebesar buah anggur yang ada di bagian belakang lemari itu. "Apa saya salah lihat ya?" ucap Rudi sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Setelah itu Agus pun benar-benar pamit. Hanya tinggal Rudi sendirian. Drut. Ponsel Rudi bergetar dan terlihat nama Yuda di layar kecil itu. "Udah sampai, Mas," terdengar suara di ujung sana. "Alhamdulillah sudah, Yud. Ini lagi beres-beres." "Oh, syukur kalau begitu. Aku cuma mau bilang, Mas jangan khawatir. Acara tahlilan nanti kami yang urus di sini. Lagian jarak ke rumah itu kan cukup jauh. Jadi Mas cukup berdoa dari sana aja." Rudi mengerti seraya mengucap rasa terima kasih kepada sepupunya itu. "Nah, ngan Pak Kres ya." "Apaan, Yud?" Rudi berusaha menangkap suara Yuda yang terputus-putus. "Nah, ngan Pak Kres." Telepon terputus secara tiba-tiba dan jaringan mendadak sibuk saat Rudi mencoba menelpon kembali. Hal itu pun menjadi pikiran dan Rudi pun melanjutkan kegiatan yang sempat terputus barusan. Sampai tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. "Oh, kayaknya tadi aku lupa tutup pintunya," gumamnya sendiri. Sesaat Rudi akan menutup pintu, terdengar suara rintihan dari arah luar. Kamar loteng terletak di paling atas rumah yang bisa dibilang lantai ketiga. Namun memang hanya terdapat kamar itu saja. Lalu tangga di samping luar kamar akan langsung mengarah ke lantai 2. Jadi, suara yang dia dengar mengarah ke lantai 2. Ia coba turun dan mendengarkan dengan seksama. Di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Ditambah ruang tamu yang cukup luas, berada di tengah-tengah yang sampingnya langsung menuju tangga lantai dasar. Rudi mencoba menelusuri asal suara itu. Terdengar suara tangisan perempuan yang begitu lirih. Ia coba buka kamar pertama, terkunci. Ia coba kamar kedua, juga terkunci. Dan suara itu terdengar semakin keras dari kamar ketiga yang jaraknya cukup dekat dengan kamar mandi. Belum sempat ia membuka knop pintu, tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang. "Mas Rudi." Suara seorang wanita tua tersenyum dengan ramah. Ia membawa baki berisi makanan di tangannya. Rudi sedikit terperanjat. "Iya, siapa?" Jawabnya polos. "Saya Mbok Dasmi, pembantu di sini." Rudi hanya menjawab dengan anggukan. "Sedang apa di sini?" "Ah, mau ke toilet ya?" Sekali lagi Rudi hanya menjawab dengan anggukan. "Permisi, Mas." Wanita itu membuka pintu kamar ketiga sembari melihat Rudi berjalan. Namun mata Rudi tetap awas. Dilihatnya dari celah pintu, seorang wanita yang sedang duduk membelakangi dan menghadap ke arah jendela luar kamarnya. Sesaat wanita itu hendak memutar badannya. Pintu sudah ditutup rapat-rapat oleh Mbok Dasmi. Rudi yang tidak sedang ingin ke kamar kecil langsung kembali ke kamarnya. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat salah satu pelayan rumah yang lain sedang duduk di kursi di lantai bawah. Ia adalah pelayan yang dulu pernah Rudi lihat bersama Agus. "Permisi, Pak," sapa Rudi. "Oh iya, Mas, yang baru tinggal di sini ya? Kenalkan, saya Cecep." Pria tua itu menyodorkan tangannya dengan ramah dan disambut oleh Rudi sambil memperkenalkan diri. "Rokok, Mas?" Cecep menyodorkan bungkus rokok kretek ke arahnya. "Saya nggak ngerokok, Pak." "Bagus itu. Mending jangan memulai. Nanti kalau udah coba sekali malah ketagihan." Rudi balas tersenyum. Ia cukup senang karena orang-orang di sini begitu ramah dan menyambut dia dengan sangat baik.